Guys, setelah berminggu-minggu, akhirnya aku bisa tag lagi. Seneng banget. Setelah di video sebelumnya aku bahas tentang keluarga Clutter, kali ini aku punya cerita yang sangat-sangat memilukan dari seorang gadis asal Austria yang dipaksa menghabiskan 24 tahun masa hidupnya dengan dikurung, disiksa, dan dijadikan budak. Tragisnya lagi, penculik Elizabeth justru adalah orang terdekatnya. Butuh 24 tahun lamanya, gengs, agar kasus ini bisa terungkap. Penasaran gimana cerita selengkapnya? Langsung aja yuk, kita bahas. Jadi, gengs, pada tanggal 28 Agustus tahun 1984, ada seorang gadis berusia 18 tahun bernama Elizabeth Fritzl telah dilaporkan hilang oleh ibunya. Namun sayangnya, meski telah berminggu-minggu pencarian, tak kunjung juga membuahkan hasil. Sehingga, orang tuanya pun mulai berpikir bahwa suatu yang buruk pasti telah terjadi pada putrinya. Menurut kepolisian, ayahnya mengatakan bahwa sebelumnya Elizabeth sempat berbicara tentang keinginannya untuk bergabung dalam sekte pemujaan agama. Lalu, sebulan kemudian, sepucuk surat datang dari Elizabeth yang menyatakan bahwa dia sengaja pergi dari rumah karena sudah merasa bosan tinggal bersama orang tuanya. Karena pencarian polisi terlalu lama dan mengalami titik buntu, kasus hilangnya Elizabeth pun lambat laun mulai terlupakan. Kejadian itu bermula saat Elizabeth diminta ayahnya untuk memasang pintu ruang basement rumah mereka. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang datang, lalu membekap mulut Elizabeth menggunakan handuk yang sudah diberi obat bius sehingga membuat Elizabeth jatuh pingsan. Dan saat dia terbangun, Elizabeth sudah berada di ruangan basement rumahnya sendiri dan sendirian. Udah segala cara, gengs, dicoba Elizabeth untuk kabur dari situ. Tapi semuanya sia-sia. Sejak saat itu, hingga 24 tahun selanjutnya, hanya ruangan sempit berdindingkan tanah itu sajalah satu-satunya hal yang dapat dilihat oleh Elizabeth Fritzl. Meski dunia telah melupakan Elizabeth, tapi tidak dengan Joseph Fritzl, ayahnya. Ya, ayahnya. Keluarganya mengetahui bahwa setiap jam 9 pagi, Joseph akan pergi ke ruang bawah tanah rumah mereka untuk bekerja. Istrinya yang diketahui bernama Rosemary tidak pernah menaruh curiga sama sekali, gengs. Karena dia berpikir Joseph adalah seorang pekerja keras yang sangat berdedikasi terhadap karirnya. Namun bagi Elizabeth, Joseph adalah seorang monster yang mendatanginya paling sedikit 3 kali dalam seminggu untuk memperkosanya. Tapi itu bukan apa-apa, gengs, bagi Elizabeth. Karena pada 2 tahun pertamanya, Joseph bahkan mendatangi Elizabeth setiap hari untuk melancarkan aksi bejatnya itu yang ternyata telah Joseph lakukan kepada Elizabeth sejak dia berusia 11 tahun. Setelah 2 tahun dalam kurungan, Elizabeth pun hamil, gengs. Meskipun dia mengalami keguguran pada 10 minggu awal kehamilannya, namun 2 tahun kemudian Elizabeth kembali hamil dan berhasil melahirkan anak perempuan pertamanya pada Agustus tahun 1988. 2 tahun kemudian, bayi lain lahir, seorang anak laki-laki yang diberi nama Stephen. Kedua anak itu tinggal di ruang bawah tanah bersama Elizabeth. Elizabeth berusaha mengajarkan anak-anaknya pendidikan dasar yang ia miliki dan memberikan kehidupan yang paling normal yang bisa ia berikan dalam keadaan yang tak layak itu. Di dalam basement itu, mereka akan dihukum ketika mereka melakukan kesalahan. Kadang dibiarkan kelaparan, kadang dipukulin, listrik mereka pun bahkan juga kadang dimatiin. Padahal, kalau listriknya mati, ya artinya eksosnya nggak jalan. Ya kalau eksosnya nggak jalan, berarti sirkulasi udaranya juga nggak jalan. Karena itu, gengs, anak-anak Elizabeth menderita penyakit asma.
Selanjutnya, Elizabeth kembali melahirkan 5 anak lagi, gengs. Pada Mei tahun 1993, bayi berumur 9 bulan bernama Lisa dititipkan di rumah keluarga itu dengan secarik surat dari Elizabeth yang menyatakan bahwa itu anaknya dan meminta agar anaknya diurus dengan baik. Mah, gimana kabarnya? Ini aku Elizabeth. Aku baik-baik aja selama ini, Mah. Mama juga kan? Titip anak aku ya. Tolong jaga dengan baik. Terima kasih ya, Ma. Ibunya Elizabeth, yang selama itu sangat merindukan putrinya, pastinya sangat senang, gengs. Karena saat itu dia mengetahui bahwa putrinya Elizabeth ternyata masih hidup. Lalu pada Desember tahun 1994, bayi lain bernama Monica kembali dititipkan di rumah keluarga itu, gengs. Dengan catatan yang sama, orang tuanya pun kembali mengadopsi anak Elizabeth. Waktu berlalu. Pada Mei tahun 1996, Elizabeth kembali melahirkan anaknya lagi, yang kali ini kembar, gengs. Namun sayang, salah satunya meninggal setelah 3 hari. Nah, terus mayat bayinya dikemanain, gengs? Dibakar, gengs, sama Joseph di tungku perapian. Setahun kemudian, salah satu bayi kembar yang selamat bernama Alexander kembali dititipkan di rumah keluarganya di atas. Lalu pada tahun 2003, sebuah surat kembali datang dari Elizabeth, gengs. Namun kali ini, dia nggak nitipin anaknya. Dia cuma kasih kabar ke ibunya bahwa setahun sebelumnya, dia telah melahirkan anak laki-laki lagi yang diberi nama Felix. Pada 19 April tahun 2008, Kerstin mengalami sesak napas yang lebih parah dari biasanya, sehingga membuatnya tak sadarkan diri. Situasi yang genting memaksa Joseph menuruti permintaan Elizabeth untuk membawa Kerstin ke rumah sakit. Namun saat diperiksa, pihak rumah sakit kebingungan, gengs. Karena data Kerstin ini nggak jelas. Dia nggak pernah terdaftar ikut vaksin, siapa nama orang tuanya pun nggak jelas, nama saudara-saudaranya pun nggak ada. Jadi, aneh gitu loh. Terus si Kerstin ini pas ditanyain pun juga terlihat ketakutan. Tentunya hal itu bikin pihak rumah sakit jadi curiga dong, ya kan? Nah, di sisi lain, Joseph yang udah pulang ke rumah langsung menuju basement untuk mengabari Elizabeth. Kalau Kerstin ternyata didiagnosa dengan penyakit ginjal akut yang mengancam nyawanya. Mendengar kabar itu, Elizabeth pun panik dan memohon-mohon kepada Joseph agar diizinkan untuk menemani dan merawat Kerstin di rumah sakit. Please, Papa, izinkan aku merawat Kerstin. Aku mohon. No, kau pasti berniat memberitahu mereka yang sebenarnya, kan? Tidak, Papa. Aku berjanji. Aku akan menjaga rahasia ini. Joseph yang terbawa suasana pun akhirnya luluh dan mengizinkan Elizabeth juga Felix untuk pergi ke rumah sakit. Dengan catatan, tidak boleh memberitahu siapapun tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun di sisi lain, pihak rumah sakit yang merasa curiga kepada Joseph dan Kerstin segera mengabari polisi tentang kejanggalan yang ada. Hingga akhirnya, ketika Joseph, Elizabeth, dan juga Felix tiba di rumah sakit, polisi pun langsung menangkap mereka untuk diinterogasi secara terpisah. Setibanya di kantor polisi, Elizabeth terlihat ketakutan dan tak banyak bicara, gengs. Karena sebelum pergi, dia sudah diancam Joseph. Kalau sampai berani bocorin rahasianya ke orang di luar tentang keadaannya, Stephen yang masih ditinggal di basement, diancam akan dibunuh sama Joseph. Jadi Elizabeth bungkam di situ, gengs. Sampai pihak kepolisian berjanji akan melindungi Elizabeth dan anak-anaknya dari Joseph, akhirnya malam itu kepolisian mendapatkan, gengs, jawaban atas kasus 24 tahun silam dari Elizabeth. Elizabeth mengungkapkan bagaimana dia disekap dalam ruangan bawah tanah selama 24 tahun hingga melahirkan 7 anak dari Joseph. Elizabeth juga menceritakan bahwa Joseph setiap malam mendatanginya dan memaksa Elizabeth menonton film porno, lalu memperkosanya. Elizabeth juga menjelaskan bahwa sebelum itu, Joseph sudah melecehkannya secara seksual sejak umurnya masih 11 tahun. Di sisi lain, Joseph juga mengakui segala perbuatannya.
Nah, di sini kalian pasti bertanya-tanya kan, gimana bisa? Selama 24 tahun lamanya, nggak ada satu orang pun yang bisa nemuin Elizabeth di bawah situ. Diketahui, gengs, ternyata Joseph dahulunya adalah seorang kriminal yang ahli konstruksi dan kelistrikan. Joseph berhasil membuat penjara bawah tanah yang kedap suara dengan banyak pintu. Dan setiap pintunya menggunakan kode rahasia yang hanya diketahui oleh Joseph. Habis itu, pintu yang paling luarnya ini guys, ditutupin lagi pakai lemari. Jadi kayak bener-bener tersembunyi gitu loh gengs. Hingga keluarganya tak menyadari Elizabeth yang sangat dirindukan dan dicari-cari selama 24 tahun lamanya, ternyata ada di bawah rumah mereka sendiri. Lalu guys, pada tanggal 29 April tahun 2008 diumumkan hasil tes DNA yang membuktikan bahwa betul, Joseph adalah ayah dari anak-anak putrinya. Yang berarti bahwa cucu-cucunya juga adalah anak-anaknya sendiri. Joseph didakwa atas tuduhan pemerkosaan, kasus inses, penahanan orang, perbudakan, dan pembunuhan karena kelalaian. Dia pun akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di usianya yang ke-76 tahun. Sementara itu, Elizabeth dan anak-anaknya yang sudah kembali pulih akhirnya bisa menjalani kehidupan yang normal pada akhir tahun 2008. Elizabeth dan anak-anaknya pun diberikan identitas baru sebagai upaya untuk melupakan kenangan buruknya di masa lalu. Mereka tinggal di sebuah desa yang dirahasiakan namanya demi dapat menjalani kehidupan baru yang tenang. Gimana guys pendapat kalian tentang kasus ini? Elizabeth yang masa mudanya direnggut, disiksa, dilecehkan, bayinya dibakar, disekap dalam ruangan tanpa sirkulasi udara yang baik, hingga melahirkan 7 anak dari Joseph, which is ayahnya sendiri. Itu gila banget sih. Tapi pelakunya hanya dihukum penjara seumur hidup di usianya yang udah ke-76 tahun. Menurut aku itu gak fair sih. Kalau menurut kalian, hukuman apa yang paling pantas diterima oleh kakek biadab satu itu? Komen di bawah. Sekian dulu gengs, cerita tentang Elizabeth Fritzl hari ini. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Kalau ada uang 100, bolehlah gengs dipinjamkan. Minjam duit cepet. Kalau ada kasus lain yang pengen kita bahas, boleh komen di bawah. Kalau ada kritik dan saran, boleh DM aku di sini. Terima kasih buat yang udah nonton. Kalau belum subscribe, boleh dong subscribe-nya sekarang. Kalau belum subscribe, boleh dong subscribe-nya sekarang. Kalau belum subscribe, subscribe dong. Kalau belum subscribe, boleh klik tombolnya sekarang. Buat yang udah, makasih banget. Jangan lupa like sama komennya di bawah. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.